buff yang dimiliki dari tim Aura Fire. Sedangkan Hai melihat ada celah kecil di arah bottom lane sana, mendapatkan satu buah orange buff. Versik is coming, bakal coba disat-sat dan ternyata kali ini Retribution diamankan dan no! Hai tertangkap, first blood didapatkan oleh seorang Versik. Walaupun orange buffnya kali ini diamankan oleh seorang Hai, tapi ternyata Hai juga harus ditumbangkan, Profesor. Ya, ini Para pemain dari tim Aura Fire mereka bakal coba untuk fokus menuju ke arah satu buah turtle. Turtle kali ini didengar oleh seorang anti-match dan langsung dia datang menuju ke arah depan. Anti-match sudah memberikan informasi, terreset begitu saja turtle-nya. Cry tertangkap tapi Fluffy masih mau lebih dan bahkan Cry dihilangkan begitu saja bersama dengan seorang Hai. Pertukaran 1 untuk 1 nampaknya untuk kali ini. Yap, dan ujung-ujungnya sesi lane pun berhasil didapatkan. Walaupun kalau untuk kali ini seperti ya dari pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy udah berhasil. Adanya kesempatan yang cukup terlihat besar dimanfaatkan oleh tim Aura Fire untuk mendapatkan turtle kali ini. Ward Manipulation digunakan. Mereka akan menjadi pilihan dan bahkan Retribution on point. Anti-match is coming. Versik udah punya purple ball tapi menuju ke arah seorang Vesager selamatkan seorang Fluffy. Dan bahkan Versik terperangkap di depan sana. Miss Cable berhasil ditumbangkan. Kali ini lihat Godiva di depan sana masih mau lebih. RKT dari ikut asal-asalan ditumbangkan. Vesager berhasil mendapatkan 2 poin atas tim Aura Fire untuk kali ini. Wah, Onward dan Earthshaker yang menurut aku benar-benar menghancurkan Versik 2 kali sih. Ini udah harus hati-hati. Gimana caranya biar dia tuh menghindari area teamfight yang dibuat oleh teman-teman dari Aura Fire. Aura Fire bikin mau awalnya tuh aku kira ya reknya bakal nempelin ke arah Clover, tapi enggak, di sini dia malah bergerak ke arah XP lane. Yes. Yang mana itu merupakan sebuah momen yang menurut aku agak terbalik. Padahal dia bisa menangin untuk dari segi gold lane-nya. Makanya tadi juga aku setuju sama Ranger Mas. Kenapa ya pergerakannya masih ngotot gitu loh ke bagian EXP lane atau turtle. Padahal udah pegang purple buff, dia bisa nge-kill ke arah Kabukinya. Oke, Kabukinya tuh terbuka banget loh. Dan bahkan dari seorang Godiva aja tadi kita lihat dia berada di arah mid lane. So, Kabuki bisa berkesempatan besar dan bahkan dibalikan kembali. Versi kali ini masih mau lebih. Versi, what are you doing? Berhasil ditumbangkan Godiva Tire Rage-nya. Baru mendapatkan purple buff. Dan di sisi lain lihat Clover berhasil mendapatkan seorang Flavika. No, nampaknya masih berhasil kabur ke arah belakang. Tapi lihat kupanya terlalu ganas, tergigit. Godiva akan menjadi orang kedua yang ditumbangkan. Cry berhasil menampar dengan keras pergerakan Godiva dari mid lane. Wow, 2 untuk 2 kali ini, namun berkali-kali dari Versiknya tidak bisa memberikan pemain optimal karena begitu banyak CC, dan itu adalah satu senjata utama dari tim lawan yang bisa langsung hamang hajar. Pun belum bisa masuk jauh terlalu dalam lagi menuju ke arah pemain dari Aura Fire, tapi Hai-nya masih berputar-putar. Terlihat dari Yves-nya langsung aja di bagian belakang dari Manipulation ada Oli Baptism, tapi sekarang mereka mencoba maju ke bagian depan dengan Tyrant Revenge juga. Siapapun belum ada lagi korbannya, tapi untuk Versik masih berada bebas, masih bisa kabur dari jangkauan yang akan dilakukan oleh Fluffy. Fluffy-nya gagal untuk membanting ke arah Versik. Versiknya free dan juga steel kabelnya barusan gagal. Oke, berperang di sebuah gang ini menjadi hal yang buruk untuk tim Aura Fire. Lihat, EVOS Legends mereka berhasil memancing keributan di arah gang yang dimiliki dari seorang Versik. Tapi di depan sana, damage yang diberikan dari seorang Fluffy terlalu sakit dan dari KT save the day. Tapi tidak bisa terlalu lama. Lihat slow evict yang diberikan oleh seorang Vesager. Lumpuh tak berdaya. Mencoba dipaksakan dan Versik sadar. Kayaknya mereka membutuhkan objektif gaming. Satu turret pertama dimiliki oleh tim EVOS Legends di arah top lane 40. Wow, Kabuki masih berada di dalam area dari EVOS Legends. Farming, dan farming. Player kan by living by mandiri, Kabuki paling tinggi. Wah, ini efek dari rajin menabung ya, dimana Kabuki benar-benar makan banyak banget dari segi turret di bagian top lane, bottom lane, bahkan dari segi point kill pun dia tabung di sini. 101 adalah KDA yang bagus sebagai clean. Dan balik lagi dengan win rate yang dimiliki oleh clean di MPL season ke-9 masih 0%. Ini artinya apakah bakal pecah telur di sini? Pertanyaan aku di situ. Karena dari Kabukinya dia benar-benar masih dalam keadaan yang stabil banget. Hanya saja untuk sekarang Fluffy dia yang harus lebih berhati-hati karena mungkin dari gerakannya udah mulai terbaca, dan Cryte adalah solusi dari Fluffy. Oh, Godiva berhasil mendapatkan rake. No, nggak di follow up. Melihat dari seorang Hai yang masih terlalu jauh. Makin ke sana, kalau Hai bikin satu buah Blade Armor dia bahkan berat banget untuk dia. Konsil telah dilakukan. Versi akan menjadi pilihan utama. Lihat para pembuff yang belum didapatkan. Kabuki damage juga bisa dibendung kembali. Tapi Hai bakal dihilangkan dengan satu buah tamparan yang keras. Versi is kami menuju ke arah backline. Vesager gak bisa pulang. Tapi Miss Cable yang dilakukan Fluffy down. Double kill. Lagi mau triple kill. Tapi Versi hilang. Kabur dari jeratan World Manipulation yang dimiliki dari seorang Vesager. Kabuki udah gak punya flicker lagi. Break is coming. Dan Kabuki tertangkapkan. No sedih.
titik lagi, hampir bisa ditangkap anti-match Pak Pulung. Ada hal yang sangat bijaksana tadi dilakukan oleh Versik ya. Di saat dia menghadapi 2 orang sekaligus, oke, darahnya nggak begitu banyak, tapi dia tahu akan ada sebuah ultimate yang langsung dikeluarkan. Tapi barusan Bad Impact ya memberikan efek traumatis dan juga cedera serius harusnya itu. Tahu nggak itu rasa sakitnya pas apa? Gimana? Pas kamu bilang love you tapi nggak love you tuh. Waduh, Sakit bro, damage-nya. sakit pisan itu mah. Dan ada beberapa item defense yang udah terlihat Fluffy dengan Radiant Armor dan juga High dengan satu anti clearance. Iya, dimana dari Krait juga tadi udah menyelesaikan dari Divine Glaive-nya. Karena kita tahu kalau sekarang Athena Shield itu tetap bakal tembus, apalagi dengan efek baru dari Divine Glaive. Yang makin lebih mengerikan adalah efek dari Lightning Truncheon. Udah kelihatan 1000 magical damage per 6 detik ini bakal muncul terus-terusan ke arah tubuh dari teman-teman Aura Fire. Belum kalau stacknya bakal lebih berlimpah dengan mungkin ada purple buff yang didapatkan oleh seorang Krite. Dan lihat Fluffy, itu bukan Kabuki Pak Pulung. Lihat 2 bar yang hilang ditamparan dengan cukup keras dari seorang Krite. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu Godiva Pak Pulung. Godiva. Oh my god, Kabuki benar-benar harus ngejaga jarak dia, Profesor. Iya, dan bahkan belum ada Purify yang digunakan oleh Krait. Jadi harusnya masih aman untuk sampai saat ini. Weh, mulai maju ke bagian depan, tapi Wah. cukup berani apa yang dilakukan oleh Versik. Wah, Versik. What are you doing? Wah, what are you doing, Versik? Masalahnya, dia masuk ketika Lordnya udah ada di lane up down. Oh my god, ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. RKT di depan sana, tapi lihat Godiva tergigit oleh seorang Kupas. Satu tamparan berhasil mendapatkan 1 poin, tapi Fluffy masih coba untuk bertahan. Mencoba untuk bertahan, tapi di depan sana mereka kehilangan 3 versus 2. RKT bersama dengan Krait. Akhirnya dia bisa menyelamatkan momentum yang dimiliki dari seorang Krait. Lihat satu tamparan keras Bad Impact. Tapi mereka jangan lupakan Kabuki. Lihat Red Dot dan Flicker on play from Kabuki. Berhasil mendapatkan RKT di depan sana. Makro Genius ditunjukkan oleh Kabuki. Dia tahu akan ada Bad Impact. Digocek sebelum Bad Impact itu menampar dirinya. Digocek ter-outplay, Profesor. Iya, dan bahkan ini Kabuki masih belum tersentuh sama sekali. Masih benar-benar free banget 302. Tapi jangan lupakan juga tadi gunakan MPL IDX Grab untuk promo yang tentunya tidak main-main juga. Udah menit ke-12. Ini Yes. nggak boleh terlalu offside lagi. Untuk seorang Versik 4 kali ditumbangkan itu bukan hal yang bagus nampaknya. Hai, menuju ke arah bottom lane. Memilih melakukan clear minion karena mereka tahu team fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends tidak mungkin sekuat mereka. Dan mereka akan bermain dengan split push. Akhirnya, mereka mencoba untuk melakukan clear minion di arah bottom lane yang ada potensial bisa diamankan oleh tim EVOS Legends, Pak Pulung. Dan sekarang mereka pun akan beradu sepertinya di area lot. Dan sekarang udah menjadi 12 pula. Udah ada 1, 2, 3, 4 hero. Untuk high-nya masih cukup jauh. Tapi Fanny mengamankan dulu ke arah purple buff. Mungkin nanti akan masuk ke bagian depan. Dan ini dia aksi dari mereka. Ini sih Fanny-nya harus keluar terakhir sih kalau menurut gua, Profesor ya. Dia harus nanti, dia nggak boleh yang buka. Fluffy di depan sana menuju ke arah belakang. Versik lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Baru sudah dibuka tapi ternyata di depan sana nggak ada yang bisa menemani. Menuju ke arah satu bapak pelot terhormat. Akankah di reset? Kabuki tertangkap mati match. Kali ini berhasil menumpahkan seorang Kabuki. Shutdown didapatkan. Hai, nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena RKT di depan sana mau ganggu pergerakan Vesaga dan Lord akan berada di tangan EVOS Legends seharusnya, Profesor dan Pak Pulung. Oke. Godiva, Hai dan juga pergerakan Vesager dipukul mundur. Ada Versik yang masih namun konsel untuk kali ini berhasil menangkal langsung ke arah Versik. Versik berhasil dengan stick nya mundur ke bagian belakang. Oke, tapi kali ini kita lihat Versik bersama RKT fokus menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Versik melihat Vesager, akankah didapatkan? Solo kill didapatkan? No. Versik gak berhasil. Godiva langsung mundur ke arah belakang. Ternyata distraction yang dilakukan berhasil membuat Lord diamankan EVOS Legends by Samsung Galaxy X Series. Wow, spell farm yang dimiliki oleh Vesager lumayan tinggi ya, Prof ya. Iya, makanya balik lagi di sini, apalagi dengan tambahan dari Glowing One ya, yang nantinya akan membuat efek Ice Queen One makin lebih dalam lagi. Dan jangan lupakan juga bahwa dia memiliki 1 Warrior Boots. Menarik banget di sini. Dan Respect ya. dengan kehadiran dari 1 buah Dreadnought Armor, jadi dia makin sulit untuk ditumbangkan. Yep. Walaupun udah ada 1 Malefic Roar, harusnya ini minimal tembus sih. Makin lama sih makin tembus dengan gesekan dari cable-nya Fanny. Tapi PR utama adalah Vesager, dia pegang ke arah Enchanted Talisman. Jadi untuk dari segi cooldown reduction yang kita tahu sendiri sekarang udah ditingkatkan dari Yves, udah ada solusinya. Enchanted Talisman dengan 45% maksimal dari cooldown reduction-nya. Pertanyaanku adalah satu, Godiva apakah akan membuat momen lagi dengan bouncing ball-nya sehingga dia akan menghentikan pergerakan daripada seorang Versik?
Ini kalau high dia buat satu buah blade armor ataupun dari Vesager, kalau dia nanti winternya udah jadi, anti kueras jadi, winternya dijual jadi blade armor, dia bakal lebih sustain. Harusnya untuk melawan seorang Fanny. Karena menurut gua itu underrated item yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan sekali, Profesor. Collect armor aja sekalian. Karena Clovernya bikin ke arah satu Scarlet Phantom juga tadi. Yes, benar banget. Tapi lihat di depan sana, anti-match lihat gak bisa menahan damage-nya Fluffy. Udah hampir pecah para Poranda. World Manipulation dibuka. Ketika anti-match yang didapatkan, dia memilih untuk tidak mau lebih. Tapi lihat, inhibitor turret berhasil didapatkan oleh seorang Clover. PT bongkar turret sejahtera kembali diturunkan oleh tim EVOS Legends kali ini. Untuk menggigit, menggerogoti turret yang tadinya hanya mendapatkan 1, sekarang 7 turret, Pak Bulung. Yap. Dan sekarang satu best turret di area bottom lane hancur, sudah rubuh, dan juga Purple Buff anti-match mencoba untuk memukul mundur beberapa poin, tapi Sanguine Call juga melakukan next. Sementara itu untuk versinya mulai masuk ke bagian dalam, belum ada damage berhasil dihantarkan Sinato untuk kali ini. Ada Hai yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dari Kufranya pun harus pukul mundur, harus pulang semuanya. 4 orang ini masuk ke halaman rumahnya. Lagi-lagi Aura Fire melakukan kesalahan, mereka memaksa teamfight di gang. Mereka memaksa teamfight di tempat yang sempit, membuat tim EVOS Legends mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Tapi lihat teammates di depan sana, Vesager mau gak bangunin flickernya, Versi melakukan freestyle dulu, dan tapi kali ini freestyle by TikTok tidak berhasil mendapatkan point kill sama sekali. Wow, lalu mereka udah berhasil menghancurkan 2 best turret lagi milik Aura Fire. Udah gundul, Prof. Iya, ini mau nggak mau sih harus direlakan begitu saja. Karena lihat letupan damage dari Krite tadi. 1 bad impact itu membuat Vesager dengan reward manipulation. Artinya ada absorb damage di sana dan itu tembus. Tapi Vesager juga sepertinya ingin melakukan hal yang sama. Dia bikin ke arah 1 Divine Glaive yang ini akan membuat nantinya Krite harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Purify ini ke trigger. Dan kalau udah nggak ada Purify, kita tahu slow effect, stun, impact yang mengerikan banyak banget dari Aura Fire ini akan tentunya menjadi sebuah malapetaka bagi Krite. Oke, antara Hai dan juga Fanny, mereka berada di dalam jalur yang sama, menjauh dari area Lord. Sementara dari rekan-rekannya langsung set up posisi. Ada Krite juga, Immortal kali ini dalam tubuhnya. Fanny mendapatkan nasib pengeroyokan dari dalam minimap yang kita lihat, namun belum ada yang maksimal. Namun untuk kali ini versinya udah mulai hadir, hampir saja terefek masuk ke dalam ke knock up-nya. Namun sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Lord. Apakah langsung dimajuin? Enggak ternyata. Belok kiri, bos, bohong deng. Itu pakai power steering Fanny ya, Pak. Itu Fanny-nya tuh tarik rem tangan belok kiri. Benar. Langsung dipakai tuh rem tangannya. Langsung trip jatuhnya, ngetrip. Langsung belok begitu saja karena nggak mau ngambil resiko untuk keempat kalinya kali ya. Yep. Karena udah 4 kali. Empat kali. Jadi pelajaran. Profesor mau nanya. Biasanya resiko tuh 1, 2, 3. Ya. Ini udah 4 loh, Profesor. 4 jatuhnya hobi. Jatuhnya trauma. Ya ini mungkin udah nyiapin CV baru lah ya. Ya. Udah bukan SP1 lagi jadinya, Pak. Oh, jadi 4 kali. udah dipecat dari PT Bangat Turret ya. Makanya bahaya soalnya kalau untuk yang kelima kalinya. Oke, tapi dengan adanya kegundulan ini membuat damage dari tim EVOS Legends dengan Lord yang udah di-enhance kali ini bakal lebih maksimal. Tapi lihat anti-base di depan sana berhasil menangkap seorang Hai. Hai kali ini tergendong begitu saja, tertangkap Sanguine Claw. Bad impact pun sama. Lihat bahkan mereka fokus berhasil mendapatkan Hai, sedangkan Lord bergeraknya cukup bebas. World Manipulation dibuka tapi Clover flicker karena yang salah nampaknya dan harus ditumbangkan. Fokus ke arah base, gak boleh apapun yang terjadi. Dan EVOS Legends take the game.